Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengganti nama sheet 1 menjadi database dengan klik 2 kali di sheet 1, lalu database. Oke, bentar. Selanjutnya kita buat copy tabelnya, yaitu database penjualan harian. Oke, selanjutnya kita buat tabel database-nya yang terdiri dari ID barang, lalu nama barang, kategori, lalu harga. Oke, kita rapikan dulu. Rapikan dulu dengan blok ID barang sampai harga, lalu di keyboard Ctrl V. Lalu checklist yang my table, lalu oke. Selanjutnya untuk copy-nya blok, lalu klik kanan di keyboard, format cell, pilih yang alignment, di general ganti jadi center across selection, lalu oke. Nah, selanjutnya kita warnai sesuai sama keinginan. Oke, lalu kita perbesar. Selanjutnya untuk ID barang, sebagai contoh kita tulis, nah, misalnya kita tarik sampai 20 ID barang. Oke. Selanjutnya nama barang. Oke, kita rapikan. Dan kategori. Oke, rapikan juga. Dan terakhir harga. Oke. Jangan lupa untuk disimpan. Oke, selanjutnya setelah membuat database penjualan harian, kita lanjut membuat laporan penjualan harian dengan klik plus di sini, lalu sheet 1 ganti jadi laporan penjualan. Lalu selanjutnya kita kasih tabelnya yang dimulai dari tanggal, ID barang, nama barang, kategori, kuantitas terjual, harga satuan, total penjualan, sama metode pembayaran. Lalu di ID barang, lihat di database. Selanjutnya kita pilih data, dan klik data validation. Lalu yang di allow kita pilih list. Search-nya kita lihat di database, lalu pilih yang ID barang, lalu
Oke, maka akan seperti ini. Lalu di nama barang kita menggunakan VLOOKUP. Perlu diperhatikan di database nama barang berada di kolom kedua, lalu ID barang di kolom pertama, kategori kolom ketiga, dan harga di kolom keempat. Selanjutnya kita di nama barang, selanjutnya untuk nama barang kita pakai rumus VLOOKUP yang itu sama dengan if error, selanjutnya VLOOKUP. Oke, untuk lookup value-nya itu kita pilih ID barang. Selanjutnya koma, lalu ke database. Untuk tabel lainnya ke database. Sebagai contoh kita ambil yang ini. Lalu jangan lupa untuk dikunci yang menggunakan F4 di keyboard. Selanjutnya koma. Untuk melihat apakah udah terkunci atau belum, kita lihat logo dolar di sini. Selanjutnya koma, lalu call index numbernya itu kita di ID barang, di nama barang. Nama barang ada di kolom 2, ketik 2, lalu koma. Nah, di sini bakal ada dua pilihan, kita pilih yang false extract match. Oke, atau bisa ditulis langsung false. Selanjutnya tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung, kemudian selanjutnya untuk kategori kita copy rumus yang tadi, Ctrl A, lalu Ctrl C, Ctrl C, lalu ke kategori. Di kategori kita Ctrl P, Ctrl V, karena untuk yang nomor 3 ini nomor 2 ini kita ganti jadi 3 karena kategori ada di kolom ketiga. Lalu enter. Kemudian untuk harga satuan sama kita copy dulu rumus yang tadi, Ctrl C, lalu kita klik yang di harga satuan, kita Ctrl V, lalu untuk angka 3 juga kita ganti jadi 4 karena harga ada di kolom keempat. Oke, sebagai contoh misalkan ini kita ada penjualan, terus kita tarik dulu. Kita ada penjualan di tanggal 5 Juli 2026, lalu
kode barangnya itu yang BRG 002. Selanjutnya untuk perlu diperhatikan untuk harga barang menggunakan rupiah. Yang perlu kita lakukan adalah biar Rp atau harga rupiahnya itu muncul, klik kanan, klik yang format cell, pilih yang number, kita taruh yang accounting karena ini kita pilih yang kosong, desimalnya kita kosongin, lalu pilih yang kita pilih yang rupiah Indonesia. Oke. Oke, untuk total penjualannya kita menggunakan rumus juga, yaitu sama dengan if error kuantitas dikali dengan harga satuan, koma, kemudian angka 0, lalu tutup huruf, kemudian enter. Jadi sama juga dengan harga satuan di total penjualannya ini kita menggunakan Rp. Di number kita klik accounting 0, lalu pilih yang rupiah Indonesia, lalu oke. Misalkan kalau total terjualnya itu 8, maka ini berubah, maka otomatis akan berubah untuk total penjualannya. Nah, selanjutnya untuk metode penjualannya, metode pembayarannya, kita bisa menggunakan sesuai keinginan aja. So, kita pilih data, lalu data validation, kan? Terus kita di sini pilih list, kita di sini tulis aja kata ada tunai, lalu kris, tunai atau kris, dan transfer. Lalu oke. Kita tarik. Untuk metode pembayarannya kita bisa pilih apakah dia memakai kris, tunai, atau transfer. Kita pilih kris. Oke, hanya itu yang bisa saya tutorialkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.